Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang turunan fungsi aljabar. Nah, apa saja sih materi-materi yang ada di dalam turunan fungsi aljabar itu? Yuk, langsung saja kita masuk ke materinya. Definisi turunan fungsi aljabar. Definisi turunan. Turunan fungsi f(x) terhadap x didefinisikan oleh f aksen x sama dengan limit h0 f x plus h min fx per h dengan syarat limitnya ada. Notasi turunan. Turunan pertama fungsi y sama dengan fx pada x bisa kita notasikan seperti berikut ini. Y aksen sama dengan f aksen x Langers. Dy per dx sama dengan dfx per dx Leibniz. dxy sama dengan dx fx Euler. Dari definisi di atas bisa kita turunkan beberapa rumus turunan seperti di bawah ini. Fx sama dengan k, f aksen x sama dengan 0. Fx sama dengan kx, f aksen x sama dengan k. Fx sama dengan x pangkat n, f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1. Fx sama dengan kux, f aksen x sama dengan ku aksen x. Fx sama dengan ux plus minus vx, f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Fx sama dengan 5, f aksen x sama dengan 0. Fx sama dengan 2x, f aksen x sama dengan 2. Fx sama dengan x kuadrat, f aksen x sama dengan 2x, 2 min 1 sama dengan 2x. Y sama dengan 2x4 pangkat 4, y aksen sama dengan 2 kali 4x pangkat 4 min 1 sama dengan 8x pangkat 3. Y sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 dikurangi 2x, y aksen sama dengan 8x pangkat 3, 2x min 2. Untuk mencari turunan dari fungsi yang membuat bentuk akar atau pecahan, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu merubah terlebih dahulu fungsi tersebut ke dalam bentuk pangkat eksponen. Berikut terdapat beberapa sifat akar dan pangkat yang sering dipakai, antara lain x pangkat m dikali x pangkat n sama dengan x pangkat m ditambah n. X pangkat m per x pangkat n sama dengan x pangkat m min n. 1 per x pangkat n sama dengan x pangkat m min n. Akar x sama dengan x pangkat setengah. Akar dari xm pangkat n sama dengan x pangkat m per n. Untuk materi selanjutnya, yaitu konsep turunan fungsi. Coba perhatikan grafik fungsi di samping. Misalkan nih, grafik di samping merupakan grafik fungsi kontinu fx. Lalu, terdapat garis lurus yang memotong kurva fx di dua titik, yaitu titik A dan B. Garis lurus tersebut dapat dikatakan sebagai garis sekant atau garis AB. Garis AB pasti punya kemiringan atau gradien tertentu. Gradien garis lurus bisa dicari menggunakan rumus M sama dengan segitiga Y per segitiga X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, karena titik absis atau koordinat X dan ordinatnya atau koordinat Y sudah diketahui, sehingga diperoleh gradien garis AB-nya M AB sama dengan F kali X plus H min Fx per X plus H min X. MAB sama dengan F kali X plus H sama dengan Fx per H. Coba perhatikan grafik yang kedua. Apabila
Titik A dan B ini digeser agar saling berdekatan satu sama lain hingga jarak antar titiknya H mendekati 0. Garis AB yang awalnya memotong kurva di dua titik, lama-kelamaan berubah menjadi garis yang tampak menyinggung kurva di satu titik. Garis singgung tersebut bisa dikatakan sebagai garis tangen. Untuk gradien garisnya tetap sama, tetapi karena nilai H-nya mendekati 0, maka kita gunakan konsep limit MAB sama dengan limit H mendekati 0 segitiga Y per segitiga X. MAB sama dengan limit H mendekati 0, F kali X plus H min Fx per H, dengan syarat nilai limitnya ada. Gradien garis singgung inilah yang disebut turunan fungsi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Jika diketahui K suatu konstanta, U sama dengan UX, V sama dengan VX, dan masing-masing mempunyai turunan U aksen X dan V aksen X, maka berlaku 1. Fx sama dengan U plus V, maka V aksen X sama dengan U aksen plus V aksen. 2. Vx sama dengan U min V, maka F aksen X sama dengan U aksen min V aksen. 3. Fx sama dengan U V, maka F aksen X sama dengan U aksen V plus U V aksen. 4. Fx sama dengan Fu, maka F aksen X sama dengan F aksen U dikali U aksen. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, Fx sama dengan U per V, maka F aksen X sama dengan dalam kurung U aksen V min U V aksen tutup kurung per V kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 12x dikali x plus 2 adalah. Dalam menyelesaikan soal tersebut kita bisa menggunakan dua alternatif cara. Yang pertama kita bisa menggunakan aturan perkalian yaitu fx sama dengan u dikali v, maka fx sama dengan 4x kuadrat min 12x dikali x plus 2. Lalu kita turunkan dengan menggunakan rumus turunan yaitu f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. U-nya diketahui 4x kuadrat min 12x, maka U aksennya adalah 8x min 2. V-nya diketahui x plus 2, maka V aksennya adalah 1. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, menjadi 8x min 12 dikali x plus 2, ditambah 4x kuadrat min 12x dikali 1. Lalu kita kelompokkan 8x kuadrat ditambah 16x min 12x min 24 ditambah 4x kuadrat min 12x, maka hasilnya akan menjadi 12x kuadrat min 8x min 24. Yang kedua kita bisa menggunakan cara yaitu dengan menyederhanakan fungsi ke bentuk penjumlahan dan pengurangan. Fx sama dengan 4x kuadrat min 12x dikali x plus 2. Kita kalikan silang menjadi 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat min 12x kuadrat min 24. Lalu kita turunkan dan hasilnya akan menjadi 12x kuadrat min 8x min 24. Maka pilihan yang sesuai yaitu jawaban yang E, yaitu f aksen x sama dengan 12x kuadrat min 8x min 24. Untuk contoh soal yang kedua yaitu carilah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 4 dikali 2x kuadrat plus 2x. Penyelesaiannya, fx sama dengan 4 dikalikan yang ada di dalam kurung yaitu 2x kuadrat plus 2x, maka fx sama dengan 8x kuadrat plus 8x. Lalu kita turunkan dan hasilnya akan menjadi 16x plus 8. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.